Kita akan belajar kembali, kita akan buka bersama di 1 Tawarik pasal yang ke-10, mulai ayat yang pertama. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak orang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin? Karena orang Israel nggak disertain Tuhan lagi, karena pemimpinnya ini jahat. Sudah ditegur, tidak mau berubah, bikin kesalahan, hidup dengan kepahitan. Siapa pemimpinnya? Ya tentunya Raja Saul. Raja Saul setelah pulang dari peperangan bersama Daud, ada mak-mak memuji Daud, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu, dia iri hati, sakit hati, jengkel. Dan sejak saat itu dia punya kebencian yang parah, padahal Daud sendiri adalah mantunya. Berkali-kali Saul ini bikin kesalahan di hadapan Tuhan. Ini jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini hari ini ya, secara fisik kita beragama, tapi kalau kehidupan kita ini melanggar kebenaran firman Tuhan, kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Nah, orang berdosa itu jahat di pemandangan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Saul ketika dia memimpin peperangan? Karena tidak ada penyertaan Tuhan, akhirnya setiap peperangan dia mengalami kekalahan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang lari tunggang langgang. Akhirnya mereka mengalami kematian yang parah. Nah, karena tidak ada penyertaan Tuhan. Kenapa nggak ada penyertaan Tuhan? Karena melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, yang kita lakukan, nah kita pikir kita ini berada di pihak Tuhan, padahal dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Karena apa? Tuhan tidak bisa menyatu dengan sesuatu yang najis dan kotor. Syaratnya bagaimana untuk kita memiliki hubungan yang pulih dengan Tuhan? Ya bertobat, balik lagi, akuin dosa dan pelanggaranmu dan tinggalkan, mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan mengira Bapak Ibu menjadi orang Kristen tiap minggu ke gereja, tapi hatimu penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejahatan, kau melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus kamu pikir hidupmu baik-baik saja dan Tuhan ada dalam pihakmu. Kalau Tuhan tidak ada dalam pihakmu, hidupmu akan kacau loh, dibikin kalah oleh musuh, dibikin babak belur. Kalau kita nggak berada di pihaknya Tuhan, berarti Tuhan menjadi pihak yang menjadi lawan kita. Apa yang terjadi? Otomatis kehidupan kita akan babak belur. Hari ini banyak orang nggak menyadarin dirinya di hadapan Tuhan, bahwa apa yang diperbuat, apa yang dilakukan seringkali melukai dan nyakitin hati Tuhan. Dia pikir cukup bergereja, cukup beragama, dan semuanya berjalan dengan baik, melakukan aktivitas dengan baik. Detail kehidupan kita ini kita harus perhatikan, bahwa hidup kita ini hari ini untuk nyenengin hati Tuhan. Hidup kita hari ini untuk menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang bejat, yang ngawur hidupnya, berantakan dan kacau. Bapak Ibu, kita harus belajar setiap hari. Jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini engkau buka celah, setan akan hajar hidupmu. Saya sudah sering kali ngomong bahwa setiap dosa dan kelemahan kita ini jadi pintu masuknya setan untuk hajar kita loh. Makanya kita mesti berjaga-jaga dan waspada, jangan sampai setan bisa nguasain diri kita dan akhirnya dia menjajah hidup kita. Apa yang dialami oleh Saul dan orang Israel. Saul sebagai rajanya memimpin peperangan dan mereka mengalami kekalahan karena nggak ada penyertaan Tuhan. Kita pelajarin di 1 Tawarik, 2 Tawarik, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Bapak Ibu selidikin semua tokoh-tokoh, para raja, para pemimpin yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Atau kehidupan di hakim-hakim itu, para orang Israel ketika mereka hidupnya nggak takut akan Tuhan, dikuasain musuh, dijajah musuh, diperbudak oleh musuh. Karena bangsa Israel melakukan kejahatan yang luar biasa dan ujungnya musuh menguasai mereka.
Hari ini mungkin kau nggak punya musuh. Tapi kalau kau melakukan dosa dan pelanggaran, apa yang terjadi? Hidupmu akan mengalami kekalahan. Bisnis kacau, keluarga kacau, keuangan kacau. Ada orang yang bisnisnya sukses, berhasil dalam satu sisi. Tapi di sisi lain dia mengalami kelemahan dan dihajar setan. Siapa itu? Hubungan dengan istrinya, hubungan dengan suaminya, keluarganya, anak-anaknya rusak, bejat. Makanya kita mesti jaga hati, kita mesti jaga pikiran, kita kuasain diri, dan kita semakin hari semakin hidup dalam kekudusan dan kesucian, supaya hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, sebenarnya kita ini menyerahkan diri kita untuk dikuasain musuh. Musuhmu hari ini bukan darah dan daging, musuhmu adalah roh-roh jadi udara. Baca di Efesus pasal yang ke-6. Engkau akan dikuasain mereka, dijajah mereka, ujungnya dijerat begitu rupa dan dihancurkan. Karena memang kerjanya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang Israel dari bawah kepemimpinannya Saul? Di ayat yang kedua, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Semuanya dihabisin oleh musuh loh. Padahal anak ini kan berbicara tentang generasi penerus. Habis. Alkitab katakan ketika Saul ditegur oleh Samuel karena dibikin dosa dan pelanggaran, dia nggak bertobat sama Tuhan. Dia malah membela dirinya. Kalau dia taat dan hidup takut akan Tuhan, harusnya tahta berada dalam generasi anak-anaknya. Tetapi langsung Tuhan gantikan oleh seorang yang namanya Daud. Bapak Ibu, generasinya Saul, penerusnya Saul, mati dihabisin oleh musuh. Ini penting sekali kita mengerti. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hidup semau kita sendiri. Mentang-mentang kita tinggal di bumi ini, dikasih kehendak bebas, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Kita nggak bisa lakukan seperti itu. Kita ini miliknya Kristus. Kristus yang harus berkuasa. Kristus yang memimpin. Kristus yang harus menjadi raja di dalam diri kita. Kalau kita mau bertindak semau kita sendiri, seenak kita sendiri, kita nggak mengikuti apa yang Tuhan mau, kita nggak berjalan seperti yang Tuhan mau, kita lawan terus Tuhan, nanti ujungnya seperti Saul. Apa yang terjadi? Anak-anaknya ditewaskan, dibunuh oleh orang-orang Filistin. Generasi yang menjadi penerusnya nggak jadi dari penerus, tapi dibinasakan. Jangan sampai berkat itu tidak turun kepada anak cucumu. Bapak Ibu mesti tahu bahwa kesalahan Bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Itu adalah ketetapan Tuhan. Nanti jangan sampai anak cucumu menikmatin dari apa yang kamu perbuat. Hari ini mesti bertobat dan balik sama Tuhan. Jangan ngikutin kehendakmu sendiri, jalan sama Tuhan. Bertobat dan sungguh-sungguh berubah. Harusnya anak-anaknya Saul menikmati umur yang panjang, berkat yang dari Tuhan. Tetapi di tengah jalan, dalam peperangan ditewaskan semuanya. Pilu nggak itu? Sedih nggak itu? Semua orang tua pingin anak-anaknya berhasil, sukses, sejahtera. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anakmu kamu kasih makan dari uang yang tidak berkenan, uang korupsi, uang kejahatan, uang nipu, apa yang terjadi? Nah, hari ini mungkin dia menikmatin semua berkat yang kamu sediakan, sekalipun berkat itu dari kejahatan. Tapi apa yang terjadi? Nanti anak-anakmu akan tuai dari apa yang kamu perbuat. Hari ini mendingan lebih baik kita ini bertobat dan balik sama Tuhan. Sungguh-sungguh berubah. Hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin kita memberi diri kita, semakin memberi hati kita, semakin kita diubahkan berjalan dalam ketetapan, maka anak cucu kita akan menikmati berkat. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti kok. Itu janji, berkat keturunan ada kok. Dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan. Keturunannya Eleazar, Bapak Ibu bisa pelajarin dengan khotbah saya judulnya Eleazar. Itu jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang top, jadi imam-imam yang mendampingi para raja-raja besar loh. Luar biasa sekali. Karena apa? Eleazarnya hidup takut akan Tuhan. Generasinya diberkatin Tuhan. Tetapi apa yang dialami oleh Saul? Dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Menentang firman Tuhan. Melukai hati Tuhan. Sampai anak-anaknya dikejar oleh orang-orang Filistin dan akhirnya dibunuh. Yonatan, Abinadab, Malkisua. Ini anak-anak Saul. Mati semuanya. Nggak ada pengharapan lagi. Dihabisin semuanya. Padahal harusnya dia menikmatin berkat. Jangan sampai anak-anakmu nggak menikmatin berkat. Makanya hari ini engkau mulai tabur kehidupan yang baik. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Mulai
hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini masih hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kepalsuan, bertobat balik sama Tuhan. Kasih karunia masih tersedia. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ketiga. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu naik bukan turun. Tapi kalau perjalanan hidupmu tambah hari tambah berat, karena tekanan hidup, karena kesalahan yang kamu perbuat, perlu dipertanyakan. Ya memang Yesus pun dipimpin Roh Kudus ke padang gurun, dicobain, tapi kan ujungnya Yesus ngalami kemenangan. Tapi kalau kita dari bertahun-tahun gak ngalami kemenangan, perlu dipertanyakan itu. Perlu koreksi diri dan berubah. Kalau ada kesalahan diperbaikin. Masa bertahun-tahun muter pada masalah yang sama, jatuh dalam dosa yang sama. Ya kita belajar berubah dari kesalahan itu. Perjalananmu bersama Tuhan itu tidak berat. Alkitab kan katakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi syaratnya kan harus pikul kuk. Satunya kita pikul, satunya Yesus yang pikul. Jalan bareng ikutin Yesus. Itu saya pernah khotbahin itu. Bapak Ibu cari itu khotbahnya. Makanya hari ini kita harus jalan ngikutin kehendak Tuhan, jalan bersama Tuhan, Tuhan yang menjadi panglima perang kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, Roh Kudus yang menuntun kita. Bapak bisa bayangkan kalau Tuhan menjadi panglima perang kita, pasti kita ngalami kemenangan. Peperanganmu akan lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan. Tapi kalau kau perang pakai kekuatanmu sendiri, babak belur kau dihabisin setan. Berapa banyak orang pakai kekuatannya sendiri. Kalau perjalananmu hari ini tambah hari tambah berat ngadepin tekanan hidup, ngadepin masalah hutang, masalah keluarga, koreksi diri, belajar dari kesalahan. Beberapa hari yang lalu ada beberapa orang konseling sama saya karena hutangnya terlalu banyak. Hidupnya selalu berat sekali. Tambah hari tambah berat. Belajar dari kesalahan, ngatur keuangannya dengan baik. Jangan diulangin kesalahan yang sama. Mulai jadi orang yang tanggung jawab, bisa dipercaya. Mulai kerja dengan tanggung jawab. Dari situ Tuhan akan tambahkan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Tuhan buka jalan pelan-pelan, diberkati, dan pasti Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini terjerat hutang yang berat dan rasanya nekan dalam hidupmu, masih ada jalan keluar kok. Saya pernah terjerat hutang dan nyatanya Tuhan pelihara saya. Kalau Tuhan pelihara saya, pasti Tuhan pelihara Bapak Ibu. Saya udah dengar kesaksian banyak orang hutang sampai ratusan miliar, puluhan miliar. Dan ternyata Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Saya punya teman, seorang kontraktor. Dulu utangnya gede sekali, sampai uangnya habis semuanya. Ternyata sampai hari ini dipulihkan Tuhan loh. Hidupnya mulai takut akan Tuhan, jalan dalam ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan punya 1000 macam cara untuk bisa memberkatin hidupmu. Ya, jadi masalahnya kita ini punya kapasitas untuk diberkatin apa enggak? Kita ini punya wadah yang besar untuk terima berkat Tuhan apa tidak? Jangan-jangan kita diberkatin tapi ada kebocoran sana sini. Karena kita nggak bisa ngatur keuangan, kita nggak bisa memanagenya dengan baik. Kita masih pakai pola yang lama, kehidupan yang lama, cara pandang yang lama. Dan apa yang terjadi? Kekacauan dalam kehidupan kita. Kita meski belajar, tambah hari, tambah hidup kita berjalan sama Tuhan ringan. Tapi perjalanannya Saul tambah berat, ngalami pertempuran itu, gagal terus. Bapak Ibu, bukankah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Bukankah kita menjalani hidup harusnya enjoy? Kalau engkau hari ini nggak enjoy nikmatin hidupmu, perlu dipertanyakan. Engkau sungguhnya hidup benar di hadapan Tuhan apa tidak? Sekalipun ngadepin masalah tantangan yang berat, sekalipun kalau ada Yesus, relax dan enjoy kok. Dia yang pemberi kekuatan, Dia yang buka jalan, Dia yang punya jalan keluar kok. Kalau kita pakai hitung-hitungan kita sendiri, pakai kalkulator kita sendiri, akan hancur. Kalau engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau akan sendiri yang jalani hidup ini akan berdarah-darah, gagal, stres, bingung, kacau, sumpek, cemas, khawatir. Itu kan produk-produk yang menguasai diri kita ketika kita ini nggak kuat di dalam Kristus. Ketika kita nggak hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau engkau kuat di dalam Tuhan, bergaul dengan firman, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, engkau jalani hidup itu enak, enjoy, dan relax loh. Alkitab katakan kalau mengerti kebenaran, kebenaran yang kamu ngerti itu akan memerdekakan dari semua hal yang membelenggu selama ini. Baca di Yohanes pasal yang 8 ayat 32. Kebenaran yang kita ngerti akan memerdekakan kita. Makanya kita meski belajar kebenaran, hidup benar,
hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjalanannya Saul berat sekali. Tambah hari tambah berat. Kok nggak ada kemenangan? Adanya malah dia dilukai oleh musuh. Bapak Ibu, kalau setan bisa jamah hidupmu, artinya engkau tidak dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kutuk mantra, sihir, tenung tidak akan mempan. Kita ini adalah dilindungi, diproteksi, dijagain oleh darah Yesus. Tidak mungkin setan bisa sentuh kita. Bisa kita ngalami sedikit masalah, persoalan, tantangan hidup, tapi kita bisa enjoy dan relax menikmati hidup itu bersama Tuhan kok. Enggak sampai ruwet, kacau, dan berantakan kok. Saya berdoa hari ini mulai banyak orang berubah. Kalau enggak, setan akan melukai, musuh akan melukai. Seperti apa yang dialami oleh Saul. Pemanah menjumpainya dan melukainya. Perhatikan ayat yang keempat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Kenapa udah putus asa? Dia sudah nggak ada pengharapan lagi, udah terluka. Ini aku pasti akan dikuasain musuh. Nanti aku pasti dibunuh. Mendingan aku mati oleh pembawa senjata aku sendiri. Karena nggak ada pengharapan. Orang yang tidak di dalam Tuhan, kok nggak memiliki pengharapan. Hari ini kau punya agama Kristen, KTP-mu Kristen, tapi hidupmu pakai cara dunia. Persis seperti orang dunia. Nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Nggak memiliki keintiman dengan Tuhan. Nggak ngerti firman sama sekali. Kamu minggu ke gereja tapi nggak ngerti firman. Jangan sampai loh, setan bisa kuasain hidupmu. Engkau pasti ketika menghadapi masalah tekanan bingung. Nyatanya banyak orang sudah bertahun-tahun di gereja, ketika menghadapi masalah yang dicari pendeta. Padahal setiap hari dia dengar firman, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, lewat macam-macam lah. Bisa datang ibadah, lewat Zoom dan lain sebagainya. Kemana firman itu? Kemana firman itu? Kenapa harus cari pendeta? Minta ditumbangi tangan, minta dikonselingin. Harusnya kalau engkau ngerti firman, kan pakai aja firman. Jalan terus sama Tuhan. Rata-rata orang Kristen gak bertumbuh dewasa. Mereka putus asa ketika ngadapin masalah. Bapak Ibu, kalau engkau di luar Kristus, sekalipun agamamu Kristen, engkau akan gampang mudah dihabisin musuh. Karena gampang ditipu daya karena gak ngerti kebenaran sama sekali. Saul, ketika dilukai oleh musuhnya, putus asa. Ayat selanjutnya, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Ya tentu saja, udah bertahun-tahun ngikutin tuannya kok malah dibunuh. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Karena nggak ada pengharapan. Bunuh diri. Apa yang terjadi? Hilang keselamatanmu. Orang yang putus asa, sampai orang putus asa ya. Karena udah capek, udah lelah ngadepin hidup, sampai mereka ngakhirin hidupnya. Dipikir setelah mengakhiri hidupnya semuanya selesai, engkau menghadapin kehidupan baru dan penderitaan yang baru, yang kekal dan abadi. Apa yang dialami oleh Saul ini, kematiannya orang jahat ini, ngeri, dia bunuh diri. Padahal dulu dia ini diurapin Tuhan, dipilih jadi orang pemimpin, jadi raja pertama di Israel. Gagah gede orangnya. Tapi ketika dia dilukain musuh, dia lupa dengan Tuhan. Karena apa? Ketika Roh Kudus undur daripada Saul, dia dirasukin oleh roh jahat. Sudah nggak ada roh Tuhan lagi. Makanya kalau melakukan kejahatan terus-terusan, melakukan dosa dan pelanggaran terus-terusan, sudah hidup tahu kebenaran, tapi melakukan dosa terus, melakukan kejahatan terus, lama-lama memang Roh Kudus kan gak mau meninggalkan kita. Dia akan tinggal menyertain kita untuk selama-lamanya. Tapi kan dia namanya Roh Kudus. Dia tidak bisa bersatu di tempat yang najis. Jadi tubuh kita menjadi baitnya Allah, baitnya Roh Kudus. Tapi kalau kita melakukan kenajisan terus, hidup dalam dosa terus, hidup dalam kejahatan terus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Karena dia tidak bisa menyatu. Sebenarnya dia nggak mau, tapi dia nggak bisa menyatu dengan dosa. Makanya Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Peperangannya kalah, hidupnya babak belur, mengalami kekacauan. Anak-anaknya mati, bahkan dia mati bunuh diri. Perhatikan di ayat yang ke-6. Jadi Saul ketika anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ngeri nggak ini? Ini kematian yang tragis nih. Raja Israel pertama ini mati ini
Ketiga anaknya mati, dia sendiri mati bunuh diri, keluarganya juga sama-sama mati. Apa yang terjadi ini? Pilu nggak ini? Dihabisin kan, semuanya rencana Tuhan habis. Jangan sampai kita melakukan dosa dan pelanggaran dan ujungnya kita tidak didapatin menyelesaikan sampai garis akhir. Harusnya kita menyelesaikan sampai garis akhir. Karena kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita dikuasain musuh dan kita gagal menggenapi rencana Tuhan. Dosa bisa membuat rencana Tuhan gagal dalam hidupmu. Bapak Ibu, ketika Saul tidak lagi dipilih Tuhan, akhirnya apa? Dengan instan, nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, Tuhan memilih Daud sebagai penggantinya loh. Ketika Tuhan sudah murka dengan Saul, langsung surga pilih penggantinya namanya Daud. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa menyelesaikan garis akhir, engkau di tengah jalan, harusnya tetap sampai garis akhir, engkau dipakai Tuhan luar biasa, diberkatin Tuhan luar biasa, hidup benar jadi berkat luar biasa. Ternyata di tengah jalan engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Langsung instan ada orang yang lebih available, orang yang lebih hidupnya benar, lebih mau dipakai Tuhan, dia akan menggantikan posisi hidupmu. Makanya ada orang-orang yang sudah berdosa, terus dia bertobat, tidak sama lagi urapan yang menyertainya. Saya sudah sering kali melihat ada orang-orang yang dulunya dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Setelah dia pulih, urapannya udah berbeda. Nggak seperti dulu lagi. Makanya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai jatah yang Tuhan siapkan buat kita ternyata nggak sampai ke kita karena kita nggak sesuai kehendak dan maunya Tuhan, kita jalan mau kita sendiri dan akhirnya digantikan orang lain yang lebih hidupnya benar, hidupnya berkenan. Di ayat yang ke-7, ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Akhirnya apa? Orang Filistin menguasai daerah itu. Karena rakyatnya tahu nih, rajaku udah mati, keluarganya mati, nggak ada lagi yang jadi pembelaku. Harusnya kan raja itu membela rakyatnya. Ketika dia hidup benar pasti disertain Tuhan. Dia pasti ngalami kemenangan dalam setiap peperangannya. Karena apa? Tuhan sebagai panglima perangnya. Siapa yang sanggup mengalahkannya? Tapi ternyata kan tidak. Karena dosa. Karena melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Matinya mengerikan, mati bunuh diri. Dan anak-anaknya mati. Keluarganya menderita. Bahkan rakyatnya pun kocar-kacir. Akhirnya apa? Daerah itu dikuasain oleh musuh. Jadi dijarah begitu rupa. Seringkali ya jatah yang harusnya kita nikmatin, kita nggak nikmatin malah dijarah oleh setan. Karena kita melakukan tindakan dosa dan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau percayakan jatah yang besar dalam kehidupan kita. Kalau engkau jalan terus sama Tuhan, hidup setia bersama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan jagain hidupmu, Tuhan akan proteksi hidupmu, Tuhan akan berkatin hidupmu, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih gede lagi. Tapi kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, jatahmu dikuasain musuh. Tempat yang harusnya kamu tempatin, tiba-tiba ditempatin musuh, digagain oleh musuh, babak belur, lari kocar kacir. Rakyatnya lari terbirit-birit. Hidup menderita apa enggak? Hidup di luar Tuhan itu menderita. Hidup tanpa penyertaan itu menderita. Makanya Daud tahu persis ketika ditegur oleh Nathan, dia bertobat, dia ngomong, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu ketika roh Tuhan tidak lagi bersama dia, apa yang terjadi? Kehancuran. Dia melihat di depan mata kepalanya sendiri. Namanya mertuanya, namanya Saul. Ketika roh Tuhan gak menyertai, dirasukin roh jahat loh. Matinya mengerikan, dia melihat itu. Makanya dia belajar dan bertobat. Jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau kita gak disertain roh Tuhan, hidup kita akan babak belur, kacau, rusak, menderita. Kita punya cara pandang kita sendiri. Saya perhatikan ya, orang-orang yang dulunya kenal Tuhan, cinta Tuhan, yang tiba-tiba melakukan dosa dan pelanggaran dan mau bertobat, tambah jahatnya bukan main. Karena Alkitab benar-benar berkata, kalau satu orang itu pernah diusir satu setan, setannya ini akhirnya nggak mau
pindah dari rumah itu, dia ngajak 10 roh jahat yang lain yang lebih jahat daripada dia untuk menguasain orang tersebut. Tidak heran orang-orang yang dulunya cintakan Tuhan, ngerti firman, ikut pelayanan, ternyata terpikat oleh dosa, hidup seperti orang dunia, kelakuannya bejat, busuk dan jahat, lebih parah dari sebelum dia kenal Tuhan. Padahal Kristen KTP-nya. Makanya Bapak Ibu, jangan heran kalau ada orang Kristen yang masih banyak menipu, yang berbuat jahat, yang kelakuannya buruk. Karena mereka apa? Nggak hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun rajin ibadah loh, sekalipun KTP-nya Kristen, tapi nggak menghidupin kebenaran. Dia harus bertobat dan balik sama Tuhan. Saul ngalami seperti itu. Dia setelah ditinggalkan roh Tuhan, tambah jahatnya menjadi-jadi. Sampai mantunya sendiri kejar sama seluruh pasukannya untuk dibinasakan. Kan jahat itu. Sampai matinya pun mengerikan, penuh kebencian, dan matinya bunuh diri. Ini matinya orang jahat. Ayat yang ke-8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasin orang-orang yang mati terbunuh itu, didapatin mereka Saul dan anak-anaknya bergelimpang di pegunungan Gilboa. Dijarah kan? Bapak Ibu, kalau engkau kalah hadapin musuh kita bukan darah dan daging. Semua yang ada darah dagingnya, mantumu, anakmu, cucumu, istrimu, suamimu, itu ada darah daging, dia bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang jahat, pemerintah-pemerintah. Bapak Ibu, engkau mesti tahu ini. Kalau engkau salah sasaran, nanti istrimu yang kamu maki, kamu omongin kasar, suamimu yang kamu bentak-bentak, mertuamu dan lain sebagainya. Mereka bukan musuh kita kok. Makanya kita punya strategi. Kalau kita kalah, kita akan dijarah musuh. Tapi kalau kita menang, kita akan menikmatin berkat, promosi, dan kelimpahan. Kalau hidup mengalami kekalahan, kok dikuasain musuh, dijajah musuh, tidak heran kok nggak memiliki apa-apa. Damai sejahtera pun sampai nggak punya. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasin orang-orang yang mati terbunuh itu, didapatin Saul dan anak-anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Matinya kan nggak terhormat ini. Bagaimana mungkin orang yang dulunya diurapin Tuhan ternyata mati seperti ini? Bukan berarti para rasul yang dibunuh itu matinya tidak terhormat. Justru mereka jadi martir, jauh lebih terhormat. Tapi ini kan mati bunuh diri, kalah dikuasain musuh, digagain musuh karena melakukan dosa. Kalau para martir karena melakukan kebenaran, makanya dibunuh, dipenggal, dimacam-macam, ditarik dengan kuda. Mereka hidup dalam kemurnian imannya. Tetapi Saul mati dikuasain musuh, bahkan matinya bunuh diri. Anak-anaknya dibunuh oleh musuh karena hidup tidak taat dan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi di ayat yang ke-9, mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya. Ngeri enggak ini? Akhirnya Saul dipenggal kepalanya dan senjata-senjatanya. Lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ngeri kan? Matinya orang jahat ini. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Saul mati karena perbuatannya tidak setia terhadap Tuhan. Ini matinya orang jahat nih, ngeri sekali. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja kepada Daud bin Isai. Mati dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini matinya orang jahat, ngeri sekali. Bapak Ibu, kita mau mati didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang nyenengin hati Tuhan. Makanya mulai hari ini kita mau berjalan hari demi hari pengen nyenengin hati Tuhan. Kadang kita terpeleset jatuh, cepat bangkit, cepat berubah, cepat bertobat. Kadang-kadang mulut kita ngomong sembarangan, cepat bertobat dan berubah.
Kalau kita memiliki hati yang lembut ya, kita bikin kesalahan cepat berubah dan bertobat. Itu loh hatinya orang benar. Daud bikin kesalahan lebih banyak dari Saul, tapi dia cepat bertobat. Dia nggak bela diri, dia nggak merasa membenarkan diri, dia cepat bertobat dan balik sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ngalami promosi dan peninggian. Anak cucunya diberkatin Tuhan. Amin. Kita pingin anak cucu kita diberkatin Tuhan. Hidup kita memberi dampak bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami mantraikan dengan darah anak domba Allah, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati juga setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Hidup mereka mengalami breakthrough dan terobosan, dan mengalami pemulihan. Hidup mereka diubahkan. Hati mereka dilembutkan semakin hari semakin cinta Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang bermasalah hidupnya, masih terjerat dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan lembutkan hatinya biar dia bertobat, balik sama Tuhan dan mengalami Tuhan. Untuk orang-orang yang punya hutang, Tuhan berkati pekerjaannya, sehingga apa yang dikerjakan tangannya menghasilkan berkat dan bisa menutupi hutangnya dengan baik, dan Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit tumor, sakit jantung, stroke, penyumbatan darah, ginjal, empedu paru, kandung kemih, prostat. Hamba-Mu berdoa penyakit apapun, ada penyakit eksim, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, be healed in Jesus name. Urapan ini bekerja, urapan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki, dan sekarang terima itu kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan untuk Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus.
Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inamata karala basyente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana matekene betebe. Imekere betebe bekene mebebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus,
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I